akan membahas teori dari Carl Gustav Jung, yaitu salah satu tokoh penting dalam psikologi kepribadian. Jadi ada beberapa teori-teori utama dari Carl Gustav Jung. Yang pertama itu ada psikologi analitik. Jung menekankan psikologi analitik yaitu pendekatan yang menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kesadaran dan ketidaksadaran, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif. Yang kedua ada teori-teori utama Carl Gustav Jung, yaitu ketidaksadaran kolektif, archetype, proses individuasi, kompleks, dan sinkronisitas. Jadi, ketidaksadaran kolektif itu merupakan pikiran kolektif yang berisi archetype universal. Yang ketiga itu ada archetype. Archetype adalah pola atau gambaran universal dalam ketidaksadaran kolektif, dan ada beberapa archetype penting menurut Jung. Yang pertama itu ada persona atau topeng sosial yang kita tunjukkan ke masyarakat, dan yang kedua itu ada shadow atau bayangan, sifat-sifat yang atau perilaku yang tidak kita akui, dan yang ketiga itu ada anima animus, unsur feminim dalam diri laki-laki dan unsur maskulin dalam diri perempuan, dan yang keempat itu ada self atau keutuhan diri. Yang keempat, struktur kepribadian. Jung membagi struktur kepribadian menjadi 3, yaitu ego, personal unconscious, dan collective unconscious. Jadi ego itu kesadaran diri, personal unconscious itu pengalaman yang tak terlupakan atau ditekan, Dan yang kelima itu ada tipe kepribadian Jung. Jung membagi kepribadian berdasarkan sikap dan fungsi psikologis. Sikap itu ada introvert dan extrovert, sedangkan fungsi psikologis ada thinking, feeling, sensing, dan intuisi. Dan yang keenam, proses individuasi. Jadi proses perkembangan kepribadian menuju keutuhan diri, yaitu penyatuan aspek sadar dan tidak sadar untuk menjadi diri yang autentik. Nah, yang ketujuh itu ada simbol dan mimpi. Jung menekankan pentingnya simbol dan mimpi sebagai cara ketidaksadaran berkomunikasi dengan kesadaran. Yang kedelapan, sinkronitas, yaitu peristiwa bermakna yang terjadi secara kebetulan tanpa hubungan sebab akibat, tetapi memiliki makna psikologis bagi individu. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai teori Carl Gustav Jung. Sekian dari kami, terima kasih.